apa ya namanya, sektoral gitu, Bro Kevin. Kalau kita lihat dari sisi sektoral itu, sebenarnya gimana sih yang terjadi di HSG kita belakangan ini? Oke, mungkin mungkin kalau misalkan kita lihat by sektoral, beberapa hari atau beberapa minggu terakhir flow-nya ini sangat-sangat besar menurut saya itu masuk ke properti sama konstruksi. Oh, Dan oke. ya, dan memang kelihatannya kebanyakan dari mereka itu ada pola reversal di bawah, mungkin ada cup and handle, ada double bottom, itu sangat-sangat Mm-mm. menarik ya karena breakout-nya disertai volume yang besar dan setelah Mhm. sekian lama dia kan koreksinya udah jauh sekali nih ya. Kita lihat sektor-sektor lainnya yang udah jalan, tapi konstruksinya Mhm. itu sama propertinya relatif di situ aja. Jadi menurut saya flow saat ini ya terpusat masih ke mereka. Tapi kalau misalkan Mhm. kita lihat mungkin bukan by sektoral tapi by market caps ya. Kalau saya lihat asing masih cukup stabil masuk ke big caps kok. Jadi Hmm. sepertinya kan kita tahu ya kalau misalkan foreign masuk memang play-nya itu bukan untuk harian, bukan untuk mingguan tapi agak jangka Long menengah term nih. ya. Iya, 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 jangka iya, menengah iya. sampai jangka panjang. Jadi saya rasa Mhm. dengan masuknya asing di level IHSG 7 ribuan, ini positif sekali sebenarnya untuk IHSG karena artinya asing masih melihat proyeksi IHSG beberapa satu atau mungkin 1 tahun ke depan lah ya kita bahas itu masih cukup Mhm. bullish. Jadi Mhm. ini sangat-sangat menarik untuk kita yang trading, apalagi kita dengan secara kita mungkin kita anggap sebagai retail yang kapitalisasinya relatif kecil, itu gampang untuk keluar masuk pindah-pindah sektor. Enaknya tuh begitu. Jadi once kita Hmm. lihat properti, konstruksi ini benar-benar bagus, kita bisa langsung switching ke sana. Jadi nggak usah Oke. kita terlalu berlama-lama untuk nge-hold saham-saham yang memang belum ada flow-nya. Contoh mungkin ya, kalau Kodani tadi nanya sektor, topik saya untuk sementara ini masih di properti sama konstruksi kok. Mhm. Dan Iya, 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 menurut iya, iya. saya ada potensi kalau misalkan kita bisa switching dulu nih, switching dari mungkin sektor yang kayak udah nggak gitu jalan ya beberapa waktu ini. Mungkin contohnya batu bara ya, batu bara, terus Hmm. metal-metalan. Kita tahu beberapa hari ini koreksi. Mungkin itu memang momen yang tepat untuk switching sektor. Jadi Mhm. kita jangan berpikir kita seperti long fund yang memang holdnya Iya. jangka panjang. Enggak. Kita mendingan karena kita likuiditasnya bisa bagus, mendingan kita pindah-pindah. Kalau saran saya sih seperti itu. Jadi saat ini menurut saya terbaik ke properti sama konstruksi. Baru mungkin nanti di Mhm. akhir tahun kita bisa mulai lihat-lihat lagi emiten batu bara karena menjelang Oke. winter biasanya itu ada kebutuhan batu bara yang meningkat, terus harga batu bara bisa kepam lagi ya walaupun sekarang udah cukup tinggi ya, mungkin nanti bisa ada potensi kepam Mhm. lagi, itu baru kita bisa manfaatkan swingnya. Jadi mungkin sampai ke untuk yang swing jangka menengah berapa bulan ke depan mungkin bisa fokus saja ke sektor konstruksi sama properti mungkin, dan juga ada potensi bank-bank kecil ya, bank-bank kecil yang memang belum memenuhi kebutuhan modal akan right issue, itu juga bisa jadi potensi untuk teman-teman yang trading jangka pendek. Mungkin gitu kok sektoral view-nya. Wah, menarik, menarik. Karena bener sih, dari kemarin gue lihat Adi, Waskita, yang kayak gitu-gitu kan, ini gila sih, kayak mendadak kok tiba-tiba geraknya banyak nih. Kita juga nggak tahu nih sebenarnya ada sentimen apa, gitu Ya. ya. Apakah ada keterkaitan dengan pembacaan eh, apa ya APBN ya kalau nggak salah ya kemarin ya, dari Menteri Keuangan kemarin apa hari ini lupa deh. Pokoknya terkait dengan itu kan biasa kita memang di tahun-tahun sebelumnya pembiayaan terkait dengan konstruksi itu adalah yang tertinggi gitu ya. Baru kemudian ya setelah infrastruktur, maksudnya infrastruktur yang tertinggi barulah kemudian masuk ke pengembangan sumber daya manusia. Nah, ini menarik banget untuk kita lihat lebih lanjut. Dan yang saya tertarik itu dengerin tadi Bro Kevin ada bilang tentang bank mini yang belum memenuhi kebutuhan ininya ya, apa sih namanya, modal inti gitu. Emang masih ada nih, Bro? Jadi gini sebenarnya kalau misalkan kita lihat kayak gitu ya, selalu Ya. peraturan itu tuh selalu ada gitu ya. Kayak misalkan Mm-mm. nanti berapa nanti dikeluarin lagi buat ngepam lagi sektornya, itu pasti akan ada. Dan entah siapapun apakah dia benar-benar belum memenuhi atau dia sudah memenuhi, itu bisa memanfaatkan untuk right issue karena memang lagi enak gitu. Karena gini, Iya, iya, iya. right issue itu, kita kan tahu right issue itu nambah modal ya, udah IPO, butuhkan modal tambahan. Jadi
siapapun, walaupun dia sudah memenuhi, kalau misalkan dia right issue dan bisa dapat tambahan modal, pasti mau-mau aja gitu kan. Nah, sekarang Mm-mm. yang bisa kita manfaatkan sebagai mungkin short term trader adalah sentimen itu. Jadi, tapi gini, menurut Mm-mm. saya ya, kalau menurut saya ini sentimen yang sangat-sangat short term dan saya biasanya untuk trading cepat aja, nggak akan hold yang terlalu lama gimana-gimana. Karena balik lagi, ini belum belum cukup trusted gitu ya, kalau menurut saya by fundamental. Karena at the end, menurut saya setiap orang akan pakai bank yang sudah dia percaya dan dia punya aksesnya banyak. Toh bank mini ini kalau misalkan tidak diakuisisi, tidak merge, tidak jadi digital banking atau apa, menurut saya story-nya nggak akan terlalu heboh sih. Jadi Mhm. mungkin teman-teman bisa dilihat aja yang nanti mau right issue, terus nanti perhatikan harga rata-rata right issue-nya di berapa. Itu pasti kita udah kebaca lah pattern-nya, karena ini bukan pattern pertama nih. Tahun lalu juga udah Hmm. pernah kejadian. Nah, teman-teman lihat aja bank mana Mm-mm. yang biasanya right issue di atas atau di bawah, terus nanti brokernya biasanya pakai siapa, itu boleh diperhatikan. Tapi kalau saya pribadi tidak terlalu banyak exposure ke bank mini ini. So, jadi saya nggak terlalu merekomendasikan, apalagi untuk teman-teman yang memang tidak bisa trading untuk terlalu cepat. Mungkin gitu sih kok. Oke, oke, oke. Berarti volatilitas tinggi, risiko juga lebih tinggi gitu ya. Kalau kalau saya Telat-telat tetap mencet, akan lebih nyaman. Iya, kalau saya tetap akan lebih nyaman main di konstruksi properti gitu ya. Baru ntar di iya. akhir tahun mungkin kita bisa lihat lagi ke batu bara. Mungkin gitu. Ada guidance teknikalnya juga nggak nih untuk konstruksi dan juga properti nih, bro? Oh, boleh. Kalau menurut saya sih ya, yang sekarang paling oke itu mungkin ada di PTPP. PTPP Mhm. bagus. Wah, PTPP ada terus cuan troopers yang ya nebak tuh gimana? bener tuh PTPP. Eva underscore FD itu dia nebaknya bener tuh PTPP. Ya, PTPP oke, PTPP bagus. Cuma kalau misalkan kita buy technical ya, kalau buy technical memang Iya. itu yang paling oke kemarin terakhir volume breakout-nya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau lebih suka yang fundamentalnya oke, yang mungkin khawatir gitu kalau misalkan masuk ke bank konstruksi yang nggak terlalu bagus fundamentalnya, mungkin bisa pilih Wika ya. Karena Wika jadi salah Mm-mm. satu konstruksi BUMN yang fundamentalnya oke. Dan mungkin teman-teman boleh perhatikan juga Waskita. Kalau saya sih pribadi lebih tertarik sama Wika dan Waskita kok. Kenapa? Hmm. Karena pertama Wika by fundamental lebih oke, tapi kalau misalkan kita mau main yang agak sedikit risky, mungkin menurut saya masuk ke WSKT oke. Karena kita tahu di antara empat itu yang fundamentally paling broken, mungkin paling paling kurang oke ya di antara empat itu adalah Waskita. Dan biasanya yang barang-barang seperti ini akan dapat bantuan pertama dari pemerintah untuk sisi likuiditasnya, untuk dia punya utang ini itu. Jadi akan ada potensi kita lihat nanti once ada akuisisi dari pemerintah ya untuk aset-asetnya Waskita itu bisa kita akan lihat earningsnya lompat ya. Tapi Mhm. kalau by technical sih malah justru ke arahnya PTPP kok. PTPP sama mungkin Mhm. WG. Mhm. PTPP sama WG ya. Nah, ini ada Ya, yang by jawab juga nih. technical. Ada yang jawab juga WG katanya oke by technical. Oke, menarik sekali ya. Nanti jangan lupa diperhatikan juga ya untuk para cuan troopers disclaimer on. Di double check juga nggak apa-apa gitu ya dari sisi fundamental dan juga dari sisi teknikalnya gimana gitu ya karena keputusan transaksi ada di tangan cuan troopers sendiri. Oke, bro. Em, kita akan membahas tentunya terkait dengan tema kita malam hari ini IPO, exit plan atau business plan dan tentunya kita juga akan membahas emiten-emiten yang IPO gitu ya belakangan ini karena banyak yang bilang ini kok emiten yang IPO belakangan ini volatilitasnya tinggi sekali dan tidak ada maksudnya sedikit sekali sepertinya belakangan ini emiten-emiten IPO yang jumlahnya yang nilai profitnya itu jumbo gitu apa nih sebenarnya? Apakah itu exit plan atau ada pengembangan bisnis plan nanti ke depannya? Nah, untuk yang ingin bertanya jangan lupa untuk memasukkan pertanyaannya melalui kolom question and answer nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, tapi kalau kita bisa mulai dari awal nih, Bro terkait dengan IPO sendiri. Kalau Bro Kevin lihatnya seperti apa sih? Butuh nggak sih satu bisnis itu IPO sebenarnya? Oke, mungkin gini ya. Kalau apa teman-teman langsung mungkin kita udah tahu lah ya maksud IPO itu apa. Cuma sekali lagi gini.
IPO itu salah satu tujuan utamanya adalah meningkatkan valuasi sebuah perusahaan. Jadi bukan hanya melempar ke publik, tapi sebenarnya ada valuasi yang didongkrak juga mungkin. Makanya kita bisa lihat valuasinya by price to book value atau kita bandingkan dengan equity, itu market cap-nya jauh di atas equity, ada tuh. Nah, itu salah satu untuk ngepam valuasi. Nah, valuasi ini tujuannya apa? Valuasi ini tujuannya biasanya itu akan masuk sebagai harta shareholders kan. Contoh, misalkan ownernya punya 30%, terus di IPO kan dengan market cap yang luar biasa. Nah, otomatis harta kekayaan ownernya ini akan naik, tercatat, walaupun belum realize. Jadi teman-teman perlu tahu, untuk menaikkan valuasi itu kadang-kadang nggak harus perusahaannya berkembang, tapi bisa dilempar aja ke publik. Karena kita sama-sama tahu, ketika barang itu dilempar, itu market cap-nya berapa, valuasinya berapa, saham beredarnya berapa, itu benar-benar kita sebagai investor retail nggak bisa tahu. Jadi ya benar, ya udah kita tinggal baca prospektus saja, dia seperti apa hasilnya. Nah, perusahaan itu perlu IPO atau enggak? Menurut saya, untuk kebaikan perusahaan, yes, perlu IPO. Makanya, menurut saya hampir seluruh perusahaan di Indonesia itu targetnya IPO sebenarnya. Oke, bikin company ini, bikin company itu, bisnisnya ini, ya udah nanti di IPO-in. Tujuannya kan itu. Nah, sekarang IPO itu tuh seperti owner melepas kepemilikan sahamnya ke retail. Nah, kita harus mikir lagi nih, kira-kira kalau misalkan kita beli, ini menguntungkan atau enggak? Nah, menguntungkan ini biasanya ada dua sisi nih. Sisi trading jangka pendek atau trading jangka panjang aja. Jadi kalau misalkan untuk trading jangka pendek, ya udah kita pure tinggal lihat flow-nya aja. Tapi kalau misalkan kita mau cari cuan jangka panjang, kita harus lihat fundamentalnya, prospektusnya nih. Nanti uang IPO-nya dipakai untuk apa? Terus benar atau enggak nih si manajemennya? Ini itu panjang sih sebetulnya analisanya. Tapi menurut saya, kalau saya ya saat ini dengan melihat IPO yang banyak kemarin, kita kan kayaknya sulit gitu ya untuk analisa semuanya satu persatu. Kalau saya sih langsung deh. Oke, dari 10 emiten, saya lihat bisnis mana yang menarik sebetulnya untuk jangka panjangnya. Kalau misalkan udah nggak menarik, ya udah saya udah nggak bakal sentuh. Jadi kita balik lagi lah, kita sebagai chartis gitu ya, sebagai orang-orang teknikal yang percaya kalau teknikal itu bisa berpengaruh. IPO ini nggak ada chartnya. Jadi teman-teman di sini harus lebih realistis untuk melihat apakah oke atau enggak untuk masuk dari sisi itunya. Jadi kalau saya sih tidak terlalu banyak main saham IPO karena yaitu secara historical chartnya belum bisa dilihat, terus prospektusnya ya kita cuma bisa percaya aja, terus saham beredar valuasinya ya kita cuma bisa nerima aja. Jadi kontrolnya lebih sedikit. Mendingan saya beli saham yang udah ada di market, chartnya udah ada, historicalnya udah ada, earningsnya udah ada, dividennya udah ada, lebih banyak yang bisa saya analisa. Mungkin gitu sih kok. Iya, bener. Karena kalau dia itu baru IPO, otomatis nggak bisa kita cek secara taktikal ya, cuman bisa ngelihat dari sisi fundamental, prospektus terakhirnya dia kayak apa gitu ya, tahun bukunya pakai yang tahun berapa, kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah apakah dia strategic IPO atau enggak gitu ya, karena kan belakangan banyak yang bilang kayak gitu, wah ini strategic IPO nih, hati-hati nih gitu dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya itu tergantung kembali lagi ya ke para analisa, para cuan trooper sendiri sebenarnya ya untuk ngelihat. Karena ada kan kalau kita lihat ya bro ya, emiten yang dibilangnya itu strategic IPO yang katanya cuma mainin volatilitasnya aja, tapi ternyata belakangan dia terbang beneran gitu dan lain sebagainya gitu ya. Banyak kok. Banyak ya. Nah, kalau dari Bro Kevin sendiri ini ada pengalaman apa nih terkait dengan mencoba IPO? Mungkin ada pengalaman nggak cobain IPO atau bertransaksi di saham-saham yang baru-baru IPO, mungkin tidak langsung gitu ya, tapi mungkin kayak setelah seminggu 2 minggu atau setelah sebulan baru mulai ngikut untuk bertransaksi. Oke. Ada kok. Jadi saya apakah ikutan IPO? Ikut. Tapi mungkin IPO perusahaan tertentu yang memang saya betul-betul tahu kurang lebih bisnisnya dan udah baca prospektusnya.
terus kegunaan dana IPO-nya dipakai buat apa, itu udah baca dan itu cukup menarik. Jadi pengalaman kali ya. Kalau pengalaman mungkin salah satu yang sangat menarik itu adalah ADMR sebetulnya. Kita sama-sama tahu lah ya, banyak orang yang cuan banyak dari ADMR. Itu hebat sekali. Betul banget, Tapi betul banget. tapi betul, tapi kalau misalkan kita lihat ya, contoh kesuksesan ADMR ini sebenarnya kita harus lihat ownernya secara secara ininya bagus sekali, karena kita tahu dia di grupnya Adaro yang memang sudah terbukti bagus sekali GCG-nya, terus juga kemudian ownernya juga oke, terus ditambah satu lagi memang saat itu komoditas lagi cycle, kalau lagi boom. Ini salah satu IPO paling sukses tahun lalu yang memang didukung oleh semesta lah, mungkin gitu kok. Jadi benar-benar mestakung. Jadi kita bisa menilai itu kayak, oh ya udah ini benar-benar perfect nih. Nah, satu lagi mungkin kalau sharing itu WIRG kok. WIRG juga oke. Kenapa? Karena gini, satu ya, mungkin Mantap. mungkin mungkin sharing pengalaman kenapa WIRG oke. Karena gini, belum ada perusahaan yang mirip sama WIRG di IHSG. So, secara valuasi, dia nggak bisa di-compare sama siapa-siapa. Beda kalau misalkan ada kompetitornya. Oke, kita bisa head to head nih. Di sektor yang sama, valuasi dia berapa, valuasi yang baru ini berapa. Gitu kan? Tapi kalau misalkan kayak WIRG, oh ini gelap banget nih. Jadi valuasi berapapun, dia akan jadi benchmark. Itu contoh IPO yang menarik. Pertama, sektornya belum rame atau malah gak ada sama sekali. Sama satu lagi memang cycle-nya lagi bagus. Nah, kalau misalkan sekarang, ya udah teman-teman mungkin mesti lihat kira-kira what's next nih nanti di sektor di tahun 2023 atau sampai akhir tahun tuh yang menarik apa. Mungkin gitu kok kurang lebih pengalamannya. Iya, 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 menarik, menarik banget nih. Karena kalau kita lihat dari portalnya EIPO ini kayaknya lagi ada yang book building juga. Mungkin Bro Kevin udah lihat gitu ya. Ini yang lagi book building ini ada Black Diamond nih. PT Black Diamond Resource Tbk. Nanti nama emitennya Coal. Ini rentang harga book buildingnya katanya 100 sampai 130 dan saham yang ditawarkan 17,5 juta lot. Nah, ini kayaknya menarik banget nih untuk kita lihat ke depannya seperti apa. Tapi udah sempat perhatiin belum ini, Bro, yang koal ini nih. 12 Oke, Agustus sampai 22 Agustus nih periode book buildingnya. ya, saya udah baca kok sekilas dan discuss sama teman-teman ya. Itu sepertinya dana IPO-nya akan dipakai untuk backup anak usahanya ya, bayar hutang ya. Dan biasanya untuk yang seperti itu, saya pribadi nggak gitu tertarik kok. Jadi mendingan kalau misalkan IPO-nya dipakai untuk pengembangan usaha, itu saya lebih 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 prefer sih dibanding gini. Mungkin ya kalau saya gini, seteknikal-teknikalnya saya tetap akan lihat view by fundamental. Jadi ketika kita beli saham perusahaan, kita kan sekaligus jadi owner kecil ya kok dari sana. Nah, kita beli perusahaan yang hutangnya banyak, otomatis hutangnya akan jadi hutang kita. Karena kita sebagai shareholders, kalau misalkan kita lihat dari sisi fundamental itu seperti itu. Nah, itu yang saya pribadi agak avoid sebenarnya. Tapi apakah dia bisa ada perbaikan fundamental? Yes, bisa. Karena di hutang itu ada bunga yang harus dibayarkan. Ketika hutangnya dilunasi, maka nanti beban bunganya akan berkurang. So, by fundamental, pasti akan ada perubahan. Tapi saya pribadi lebih nyaman kalau misalkan dipakai untuk pengembangan bisnis. Gitu kok. Oke, oke, oke. Iya ya, karena IPO itu kan ada tujuannya ya. Ada yang kalau kita baca di prospektus memang ada yang untuk ekspansi, ada juga yang tujuannya untuk bayar utang gitu ya. Soalnya Ya. saya tuh ingat di beberapa tahun lalu ya, tahun lalu apa enggak ya, itu ada kalau nggak salah, em, aduh, perusahaan yang bergerak di bidang emas juga, tambang emas juga, itu yang dia nulis di prospektusnya 80% untuk bayar utang gitu. Wah, ketika IPO memang di hari pertama aja itu udah anjlok gitu ya. Kayaknya respon dari pasar pun sepertinya kurang positif gitu ya Apa tuh kok? untuk Archie atau apa? Archie bukan? Archie, iya bener, lupa Archie tuh kalau nggak salah 80% ya kalau nggak salah itu prospektusnya untuk bayar utang ditulisnya jadinya kayak gitu. Nah, ini tadi ada yang bahas nih, Bro Kevin nih, ada yang nanya nih, Yes. Prayugo Lilis Wirge kenapa gak naik-naik lagi nih? Oke.
Sebenarnya kalau dibilang nggak naik, naik kok. Dia dari awal kan udah naik dengan sangat tinggi dan even sekarang masih jauh di atas harga IPO-nya ya. Kan Wirge itu IPO di 168 ya. Sekarang kalau masih di 560 ya masih berkali-kali lipat gitu. Sekarang tinggal apakah orang belinya di seribuan atau enggak gitu kan pertanyaannya kok. Jadi kalau ditanya apakah Wirge akan naik lagi atau enggak, menurut saya ya, by fundamental, menurut saya sih masih bisa naik. Kalau misalkan tapi sekarang mainnya udah bukan main short term nih. Jadi kita harus lihat Wirge sebagai perusahaan yang bukan panas saat awal IPO. Sekarang kita harus lihat fundamentally itu oke atau enggak pastinya. Nah sekarang kalau misalkan nanya seperti itu, menurut saya sih harusnya dia masih bisa naik. Mungkin saya salah satu yang pegang Wirge sebetulnya, tapi mungkin sekarang buat trading aja di 620 itu biasanya lepas aja 620 sampai 60 640 itu ada resisten. Kalau misalkan dia belum bisa berhasil breakout resisten itu, ya itu area take profit. Dan mungkin teman-teman yang mau buy on weakness nanti bisa beli di dekat-dekat 500 gitu. Tapi once dia breakout itu menurut saya sih boleh buy on breakout ya. Tapi menurut saya buy fundamental saya sih suka ya dengan emiten ini karena ya kita tahu lah ya ini emiten-emiten yang secara bisnis menarik dan future-nya juga bakalan oke. Mantap. Ini berarti kalau ngelihat Wirge ini udah long term ya sudut pandangnya Iya, ya. ya Karena time kayaknya udah frame-nya udah bergerak. harus agak panjang. Iya, karena kalau saya lihat dari sisi year to date sendiri, kayaknya memang harganya itu cuman hovering dari kurang lebih 560, 640 gitu ya. Habis itu turun lagi ke sana lagi gitu ya. Kayaknya emang apa namanya masih berusaha menemukan balance-nya seperti apa. Atau mungkin di kondisi-kondisi seperti ini sedang banyak yang mengumpulkan gitu ya kan nggak ada yang tahu. Betul. Kurang lebih Biasanya begitu kalau ya. Jadi, sideways panjang seperti mm-mm, ini justru perlu diperhatikan ya. Biasanya sih saya gitu kok. mungkin Dia kan sedang turun dikumpulin. dari ya turun dari 1.300 ke 500-an itu sebenarnya cukup cepat ya kayak nggak ada Iya, remnya tapi betul. once dia Mm-mm. sampai ke 500 dia berhenti turun dan udah mulai sideways di sini ranging di sini jadi Hmm. dari Juli dia ranging di 500 menurut saya ada yang mungkin sedang mengumpulkan Wirge kelihatannya gitu cuma harus Hmm. sabar untuk main midterm. Mm-mm. Jadi sebenarnya kalau pandangannya Kevin sendiri kalau ngelihat Wirge ini apakah dia exit plan sebenarnya apa bisnis plan? Apakah mereka mau exit atau memang mekanisme IPO ini dipakai untuk berekspansi alias bisnis plan ke depannya? Oke, menurut saya gini, saya akan kategorikan itu exit plan atau dia business plan adalah ketika kalau misalkan harga sahamnya masih di maintain, menurut saya itu masih business plan. Karena balik lagi gini kok, kita benar-benar nggak bisa tahu uang itu dipakai buat apa. Ya jujur aja, walaupun terbuka informasi sudah cukup oke gitu ya, kita sebagai orang luar yang mungkin nggak tahu benar-benar company-nya seperti apa, kita nggak benar-benar tahu loh. Even ketika dia bilang itu akan dipakai untuk ekspansi, ya proof-nya apa? Proof-nya kan baru bisa kita lihat setelah laporan keuangan keluar. Oh, kalau earnings-nya naik, berarti ada probability ini memang ekspansi bisnis. Cuma kan itu nggak bisa dilihat jangka pendek. Nah, salah satunya yang menurut saya penting adalah untuk tolak ukur pertama adalah kalau misalkan harganya masih di-maintain, itu dia masih oke, masih bisnis plan karena dia masih cukup percaya sama company-nya. Tapi once harganya udah dilepas, udah nggak ada yang maintain, ya itu menurut saya udah harus hati-hati. Ya karena gini, mungkin agak kurang sopan kali ya kalau misalkan kita ngomong bandar, tapi sebenarnya udah hal umum kalau misalkan harga saham IPO itu ada yang maintain itu common sebenarnya itu biasa aja karena ada request dari owner untuk menjaga valuasi di perusahaan di valuasi tertentu nggak mungkin Betul, dia betul, betul. keluarin ya kan nggak mungkin dia keluarin barang terus harganya nggak di maintain dijual barang Heeh. sampai drop bawah itu valuasi company-nya bakalan drop dan harta Ada yang kekayaan orang jagain itu gitu lah ya. iya harta kekayaan orang itu akan drop karena owner yang punya jadi dia nggak mau kayak gitu juga percaya deh jadi pasti kalau misalkan masih di maintain itu masih punya masa depan itu bukan exit plan lah at least belum saya nggak tahu kapan ya cuma at least belum Heeh. Tapi dan Kevin satu pernah lagi nggak kok sorry ketemu? Iya, iya, silakan.
satu lagi, sorry. Sama kita bisa tinggal lihat itu persentase kepemilikan saham sih. Kalau misalkan dia baru IPO, terus kira-kira dilepasnya cuma 20-30%, sisa isinya masih ada holding company-nya, masih ada dirnya, masih ada komisarisnya, ini itu menurut saya itu belum exit plan lah, itu bukan exit plan. Itu tolak ukur yang dua tolak ukur yang saya pakai untuk menilai. Iya, berarti ownernya istilahnya tidak abandon ship lah ya, tidak buang barang gitu kan. Ya, Artinya dia masih mau punya kepemilikan gitu ya, entah nanti untuk pengembangan atau apa gitu ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan karena kan ada tuh saham yang udah 100% terdistribusi di pasar gitu ya. Contohnya kayak ya semua orang pasti udah pada tahu lah ya. Kalau yang belum tahu nih bisa tanya Bro Kevin nih, mau di-spill nggak nih, Bro? boleh aja. Heeh. Itu emitennya buat yang bertanya itu ada, kalau nggak salah saya perhatiin ada HKMU ya kalau nggak salah ya, itu 100% udah di masyarakat, artinya sudah terdistribusi sempurna. Nah, ini mungkin yang kita bilang salah satu contoh untuk exit plan gitu ya. Ya, Kalau betul. Bro Kevin ini pernah nggak ngelihat emiten-emiten yang udah ngarah-ngarah mau exit plan gitu? Ada nggak nih masuk di screeningnya Bro Kevin nih? Oke, gini kali ya, kalau misalkan ngomongin emiten yang kayak gitu, kalau menurut saya ya, emiten yang udah nyender-nyender di deket di 50 itu harus pertama itu harus avoid sih, karena fix menurut saya bener-bener gini, maksudnya kalau kalau saya ya, kalau ukurnya adalah emiten contoh yang nggak di-maintain dan exit plan itu emiten yang harganya dibiarin turun terus, nggak ada technicalnya, nggak ada base-nya, apalagi mendekati 50. Karena once kita beli emiten di 50 dan nyangkut, logikanya kita bukan harga sahamnya nggak bisa turun lagi. 50 ya itu udah harga terendah, nggak bisa turun lagi. Jadi kita beli aja. Nggak kayak gitu logikanya. Karena ketika nyangkut di 50 dan nggak bisa keluar, itu artinya kita minus 100%. Equity kita nggak bisa diapa-apain. Jadi ya udah, menurut saya sih lihat emiten yang dekat-dekat 50 aja. Tapi gini kok, menurut saya tidak semuanya seperti itu. Ada emiten yang di dekat 50, tapi justru malah dikumpulkan oleh pihak-pihak tertentu yang menyamar sebagai masyarakat. Ada aja. Jadi, Nah, siapa itu? mungkin kayak yang kita kayak kemarin ngobrol di bus kok. Kemarin itu ada ngobrol sama sama Ko William ya, William investor muda, ada Desi juga di situ. Itu kita ngomongin saham yang deket 50, tapi looks like kayaknya lagi dikumpulin nih. Tapi dikumpulinnya bukan sebagai pengendali ya, bukan company buyback, tapi sebagai perorangan. Adalah. Mungkin contohnya yang udah naik, kita lihat ada BRMS lah ya. BRMS kan kita tahu kemarin itu sebenarnya banyak sekali saham yang beredar di masyarakat waktu dia dekat-dekat 50-an gitu kan, tapi ternyata boom ada Salim yang masuk, ya itu akan jadi menarik lagi karena gini, kalau misalkan kita ngomong si saham-saham yang kepemilikan masyarakatnya udah lebih besar, itu justru ketika ada yang mau masuk itu harganya akan cenderung naik. Kenapa? Karena dia belinya kebanyakan, dia ada potensi beli dari masyarakat kok. Jadi kalau misalkan kita lihat nih ya, kita lihat saham yang udah 80% di masyarakat, sedangkan si holding company-nya cuma punya 20%. Terus kalau misalkan ada investor yang mau masuk 30%, oke lah, anggap aja si owner jual semuanya, 20% doang. 10% dia beli dari mana? Dari market. Dari market, apa yang bisa kita ambil? Cuannya pasti. Pasti dia akan ambil, dan ambilnya itu banyak, 10% company, itu akan bikin demand yang bikin harganya naik. Jadi menurut saya itu salah satu yang contohnya adalah si BRMS ya. Itu menarik sekali kok emiten-emiten kayak gitu. Tapi kita harus lihat gini. Jangan terlalu fokus sama apa yang tertulis. Menurut saya sih gitu. Kepemilikan masyarakat 70%, 80%, oke, bisa naik nggak? Bisa, bukan nggak bisa. Contoh emiten, Bumi kok. Bumi, kalau kita lihat di RTI, ya, kepemilikan masyarakatnya itu lumayan banyak ya. Sorry. Ya, kepemilikan masyarakatnya itu lumayan banyak. Itu 72,98% sekarang. So, apakah kita bisa consider ini sebagai exit plan? Menurut saya,
waktu itu yes mungkin exit plan, tapi sekarang belum tentu. Bisa jadi harganya kan naik terus nih. Bisa jadi ini salah satu proses akumulasi dari investor baru atau pengendali baru atau pengendali lama yang ngambil sahamnya dari masyarakat. Cuma tidak pakai fund, nggak pakai yang tercatat lah namanya di shareholder composition. Mungkin gitu kok. Jadi sebenarnya agak-agak tricky, tapi menurut saya teman-teman di sini pasti udah lebih paham lah ya soal akumulasi distribusi kayak gitu. Gitu sih kok. Menarik banget ini ya. Jadi memang ya kita tahu ya, kita tadi lagi ngebahas emiten-emiten dari grup Bakri gitu ya, yang banyak udah bilang emiten-emitennya beberapa udah keramat gitu. Salah satunya tadi yang dibahas oleh Bro Kevin ini ada Bumi, dan banyak yang bertanya-tanya ya. Terus terang dari 2 minggu lalu kita bahas Bumi itu naik terus sih sampai hari ini. Bahkan kemarin udah sampai di harga 173 gitu ya. Kalau nggak salah di 1 pekan terakhir ini, menarik dan bikin orang bertanya-tanya, apakah kalau dia udah pernah gocap itu udah nggak bisa diangkat lagi gitu, tapi ternyata bisa juga. Jadi kembali lagi sebenarnya plan, dan dari selain plan itu kita ngelihat kayak rencana aksi korporasinya itu kan memang cuma orang company-nya doang yang tahu gitu ya. Jadinya agak Oke, susah juga mungkin untuk dipredik. Oke, tapi mungkin kalau misalkan teman-teman di sini kira-kira apa gitu ya emitennya. Mungkin saya tuh lagi suka banget sama BNBR sejujur aku. Wah, bener. Happy cuan ya buat BNBR. Tadi juga gue langsung take profit sebagian sih. Gue nggak tahu dia bakal terbang Ya. sampai mana, tapi gue take profit sebagian dulu. Oke, boleh. Ini Menurut ada saya sih Bro ini Melvin menarik mumpuni. ya. Halo Bro Melvin. Halo, Bro. Menurut saya ini juga menarik ya kok karena Heeh. patternnya ini si BNBR ini mirip-mirip sama Bumi kok. Jadi masyarakat punya itu sekitar 70%-an dan sisanya itu ya pengendali. Nah, sekarang kita misalkan lihat kalau misalkan ada memang ada big fund yang percaya sama emiten ini, mau nggak mau big fund itu akan beli dari masyarakat yang bikin harga sahamnya naik kok karena si pengendali sahamnya tinggal dikit nih, tinggal kurang dari tinggal 28%-an, 20%-an. Jadi ya kalau misalkan mereka mau lepas kan kayaknya enggak lah ya kira-kira ya tetap akan punya mereka gitu cuma ya jadi big fund yang percaya sama BNBR akan ambil dari masyarakat so kita lihat sahamnya naiknya enteng ARA 10% ARA lagi gitu sih kok itu menarik sih ini salah satu contoh emiten yang saya personally lagi suka. Bener. Saya juga suka karena udah cuan tadi, cuan sebagian. Nanti kita lihat bisa terbang sampai mana ya Bro ya. Ya. Bro, boleh nggak nih kita bahas saham-saham yang terkait dengan saham-saham yang baru IPO dan belakangan ini ramai dibicarakan di kancah para investor. Salah satunya adalah Tool. Gimana nih pandangannya Bro Kevin nih sama emiten Tool? Oke, Rame loh di mungkin gini ya sosmed loh kemarin. Boleh nggak nih? Mumpung kita bahas yang rame. baru, yang IPO ya Bro ya. Ya, oke. Sebenarnya gini, oke. Kalau misalkan kita lihat ya, kok. Tapi kalau misalkan lagi live gini, boleh nyebut sekuritas lain nggak sih? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, oke. Oke, jadi kalau misalkan kita lihat tool ya, tool ini kan kita tahu kemarin itu yang rame adalah karena ada pihak tertentu yang memang favorit sekali dan cukup optimis sama tool harganya bisa naik tapi ternyata kejadiannya harus drop ya kemarin itu ya dengan volume yang besar. Oke, sekarang misalkan ditanya apakah tool ini oke atau enggak. Oke, mungkin saya akan bahas secara bisnisnya sedikit ya. Tool ini produsen salah satu produknya itu koper yang kita bisa lihat di bandara ada orang yang naikin gitu ya, yang jalan pakai itu yang ada listriknya. Itu salah satunya. Nah, Oke. nah, Tahu. terus Iya. apakah itu jadi produk kan Nankai kok, salah satunya Nankai mereknya. Terus apakah itu kira-kira akan booming banget, akan menarik banget? Oke, mungkin saya balik lagi tanya. Kalau misalkan kita punya koper itu bisa dipakai berapa tahun? Itu aja kopernya. Kecuali hilang atau dirusak gitu ya, yang nggak akan ganti juga sampai benar-benar rusak. Apalagi koper-koper sekarang itu kualitasnya udah bagus, udah pasti tahan banting, nggak ini. Nah, menurut saya sih kayak Iya. oke, bisnisnya oke, tapi mungkin kita akan beli itu untuk mainan. Ya oke lah, tapi beli satu kan, nggak mungkin beli banyak dan nggak mungkin repeat. Dan Iya. ya udah, jadi
ya menurut saya sih secara bisnis saya pribadi agak kurang suka karena model bisnisnya seperti itu. Mungkin seasonal lah ya, ketika memang orang lagi booming sama mainan kayak gitu dia akan beli. Terus ketika dia lagi reopening pariwisata mungkin orang bakal beli, oke. Tapi setelah itu ya udah, apakah akan repeat? Mungkin kemungkinannya sedikit. Tapi kalau misalkan kita ngomong by technical, by guyuran yang kemarin banyak itu, teman-teman harus tahu underwriter itu sangat-sangat wajar untuk take profit. Jadi jangan memandang itu sebagai tindakan yang salah. Menurut saya itu nggak salah sama sekali. Karena yang buang di hari itu ketika booming banget itu adalah YP. Ya, YP. Dan YP itu adalah sekuritas underwriter-nya. Pasti ketika dia IPO, dia sudah punya target, oke, akan cari cuan sekian, ketika tercapai, ya udah kita selesai. Itu pasti punya strategi masing-masing. Dan ketika hari itu diguyur, ada bid lot segitu banyaknya, langsung di harga ARA, dan logikanya si underwriter, kalau saya sebagai underwriter, ketika ada yang mau beli barang saya sebanyak itu di harga puncak, saya akan jual, karena itu momentum. Belum tentu saya bisa dapat momen segitu lagi, ada yang antri 2 juta, 3 juta lot gitu ya, di satu harga. Belum tentu. Jadi ini adalah hal yang normal dan tidak perlu terlalu rame kali ya, karena ya wajar lah underwriter TP. Toh kalau misalkan kita lihat ketika Iya. ketika KI TP di Wirge juga nggak rame kan, itu hal normal kan. Mhm. Betul, Terus betul. ada underwriter TP di emiten IPO, ya nggak masalah karena memang itu tujuan IPO, kasih sahamnya ke masyarakat. Jadi kita harus balik lagi nih, Mhm. IPO adalah public offering, jadi si pengendali keluarin saham, masyarakat serap. Ya, ketika dia jualan, masyarakat beli, dan ARB yaitu adalah salah satu skemanya. Jadi itu sih yang perlu kita perhatikan. Jadi kuncinya sih sebenarnya ya, jangan terlalu FOMO lah, karena tidak semua IPO itu akan naik seperti Mora, seperti Wirge, nggak semuanya akan seperti itu. Itu it's too good to be true, karena kalau misalkan semuanya kayak gitu, akan banyak orang kaya di Indonesia kok, gitu kok. Iya, betul, betul sih ya. Jadi banyak yang apa namanya, memang banyak yang bahas gitu, tapi kan kembali lagi ya, benar kata Bro Kevin, namanya juga public offering. Jadi ya ini semua kembali lagi gitu ya, kembali lagi ke siapa yang menggerakkan, siapa yang membeli, itu kan udah keputusan Ya. masing-masing ya gitu ya. Cumannya walaupun itu terjadi, kita kan diharapkan bisa jadi investor yang bijaksana juga gitu ya, atau trader yang bijaksana gitu ya. Tetaplah hati-hati, tetap pikirin profil risiko dan lain sebagainya. Gitulah ya kira-kira yang bisa kita pelajari dari emiten tool itu. Nah, bro, kita pengen ngelihat dari sisi satu lagi nih pertanyaan saya terkait Ya. dengan tool itu. Nah, apakah ini exit plan gitu kalau kayak gini? Bisa kita kaitkan dengan exit plan apa enggak nih sebenarnya? Oke. Apakah itu exit plan? Ya, literally yes menurut saya. Tapi apakah exitnya sudah semua? Itu pertanyaan selanjutnya. Karena menurut saya belum semua ya. Masih ada barang yang di underwriter. So menurut saya masih ada potensi tool ini akan kerek naik gitu kali ya ngomongnya ya, akan dijual, karena mungkin gini, kita harus lihat ketika dia sudah turun dan mulai sideways, berarti harga di bawah sideways itu sudah tidak comfortable untuk si seller. Oke, okay? Itu clue-nya. Oke, okay? Jadi ketika Wirge stabil di 500-an, berarti harga di bawah 500 itu sudah tidak comfortable untuk seller. Sellernya nggak mau jual di bawah itu. Terus dia mau jual di harga berapa? Pasti di bawah naik dikit. Itu sih kok. Jadi apakah tool ini exit plan? Kemarin yes, exit plan karena ada offer yang sangat besar di harga pucuk, dikasih, itu exit. Tapi menurut saya masih ada barang yang akan dijaga untuk naik lagi. Sekarang kita tinggal tunggu fase sideways-nya si emiten tool ini. Gitu kok.
Oke, berarti kalau udah geraknya kayak gini kita nunggu aja ya gerak selanjutnya seperti apa. Mau nggak nih Ya, ada apa ya namanya ya volume-volume gede tiba-tiba masuk sehingga bisa ngangkat ya. pergerakan harganya. Nah, kalau kita lihat dari sisi yang, nah ini banyak banget nih yang nanya tentang call. Kayaknya tadi kita kan udah bahas call di awal ya. Potensinya seperti apa, nanti jangan lupa baca prospektusnya. Tapi kalau buat guidance saja nih untuk emiten-emiten terkait dengan komoditi dan batu bara kan tadi Bro Kevin sempat nge-review bahwa di akhir tahun sepertinya akan menarik gitu ya. Karena memang kebutuhan-kebutuhan batu baranya biasa nanjak kalau di akhir tahun. Nanti buat rekan-rekan yang bertanya tentang IPO Call bisa dicari di IG Live kita dari Instagram @sukorsekuritas ya. Kemudian jangan lupa untuk di like ya, di share ke teman-temannya gitu. Nanti ada review terkait dengan emiten-emiten komoditas dan juga IPO call nanti proyeksinya akan seperti apa. Dan sekali lagi saya ingatkan jangan lupa untuk screenshot Instagram live kita pada malam hari ini dan juga untuk di story ya, di post di story tag ke Sukor Sekuritas dan juga diskusi.investasi. Kemudian tag ke Dan Wiguna alias saya dan juga Kevin Billy juga boleh ada 4 ya. Supaya semakin rame kita bisa reshare untuk mendapatkan buku Merdeka Finansial dengan investasi saham karangan CEO Super Sekuritas Bernardus Wijaya. Oke, Bro Kevin, kita coba lihat terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dari para cuan troopers nih. Nah, ini boleh kita bahas-bahas sedikit ya IPO dari emiten ini nih pertanyaannya nih yang kemarin. Nah, hari ini katanya BBYB juga dibuang, prospeknya gimana ya gitu. Karena kan ini kemarin sempat sampai di 2000-an harganya kan. Sekarang udah 1350 tadi kalau nggak salah. Saya cek. Menurut Bro Kevin ini apakah kalau kita ngambil sekarang ini kita bisa ngikut untuk long termnya balik ke 2000 lagi? BBYB ya kok ya. Oke, BBYB, kalau misalkan kita buy technical ya, kalau buy technical mungkin saya agak kurang comfortable ya, kalau misalkan harus ambil di sekarang, apalagi dia baru, hari ini ARB ya, hari ini ARB mentok di dengan missing 100, sorry, ya 143.000 ya di ARB di 1350. Jadi menurut saya kalau misalkan saya lihat buangan seperti ini saya pribadi belum akan ambil, tapi mungkin akan ambil nanti setelah koreksinya udah mulai tertahan dan udah mulai sideways lagi kok. Kalau saya sih prinsipnya gini, once itu barang IPO atau barang yang sudah cukup lama listing, saya nggak akan ambil ketika dia lagi drop jauh, turun, atau ketika lagi naik tinggi. Lagi kejar itu saya nggak mau. Saya akan masuk ketika nanti dia turunnya sudah mulai stabil dan sudah mulai stabil ranging di range tertentu. Itu baru akan saya lihat lagi. Nah, sama ketika dia lagi naik. Kalau lagi naik terus, benar-benar naik terus, itu saya nggak akan masuk lagi sampai dia akan ada sideways di atas. Itu saya cukup comfortable. Artinya dia sudah bikin base. Karena kita tahu BBYB ini kemarin itu naiknya dari sekitar 900-an ya, di Juli ya kok ya. Di Juli Iya, betul sampai di betul. Agustus itu, di pertengahan Agustus itu harganya udah 1.500-an. So artinya 900 ke 1.500 itu naiknya 600, berarti 600 per 900 yang artinya itu udah 60%, 70%. 70% dalam waktu 1 bulan, 1 bulan setengah, ketika barang yang naik kenceng, turunnya juga berpotensi kenceng. Nah, makanya kita nggak heran di sini dia ARB dan mungkin besok beberapa hari ke depan masih akan turun. Kalau saya pribadi, saya akan tunggu dia sideways. Mungkin kita bisa lihat kalau misalkan mau lihat supportnya ya. Mungkin supportnya kita akan lihat lagi di angka 1.200 sampai 1.250. Itu support minor pertama. Kalau misalkan itu jebol lagi, ditembus lagi, mungkin saya akan lihat dia di bawah 1.000 lagi, baru menarik. Karena balik lagi, kita nggak pernah confirm sampai benar-benar confirm terbentuk polanya apa. Entah bisa double bottom, bisa cup and handle, it can be any. So menurut saya, by fundamental saya masih cukup oke sama BBYB karena kalau ngomong digital banking akan ada sedikit aja digital banking yang bertahan. Itu bukan kata saya, itu kata bosnya BCA. Jadi itu udah pasti valid karena memang dia banker hebat. So menurut saya kata dia sih akan ada 4, tapi kalau saya rasa rajanya tuh cuma akan 2 atau 3 lah. Itu yang akan jadi mass dipakai di Indonesia. Jadi ini BBYB salah satunya. Jadi menurut saya by fundamental masih cukup menarik. Kita tinggal
cari harga yang menarik aja untuk entry. Kalau saya sih ya, di bawah 1.000 oke lah. Itu kalau misalkan masih dikasih. Mantap, mantap. Tetap harus dilihat dari sisi teknikal ini seperti apa gitu ya. Tadi udah sempat disebutin di Ya, minor pertama 1250, selanjutnya mungkin di bawah 1000 gitu ya. Boleh untuk ikut ambil kembali karena kemarin kalau nggak salah kan memang sudah ada gap yang berhasil ditutup ya untuk sisi teknikalnya BBYB sendiri. Takutnya dia bakal lanjut buat nutup gap yang ada di bawah karena kan kemarin dari 900 lompat ke 1000 awal itu di bulan Juni itu ada gap up juga ya. Serem juga kalau emang benar betul. terjadi seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan menarik dari ini dia, dari FX Denny H. Mora LP Jar Crab, bagaimana ya kok insight-nya? Nah, ini boleh pilih nih, berarti Bro Kevin boleh pilih nih, yang mana nih yang mau dibahas ini? Boleh pilih dua nih dari empat. Apa Karena waktu kita apa aja tadi terbatas. kok, sorry? Ada Mora, LP, Jar, sama Crab. Oh, oke. Mungkin mungkin yang salah satu by fundamental saya suka itu Mora ya, karena kalau kita compare sama peers, ya kita compare sama yang teman-teman lainnya, ini salah satu yang cukup under value, masih cukup murah ya, Mora. Terus juga kita bisa lihat dia adalah salah satu, menurut saya dia adalah salah satu strategi friend untuk turnaround. Friend kita tahu akuisisi Mora di harga yang sangat-sangat murah, terus dia di IPO-kan, dan terus harganya naik, jadi otomatis Friend akan cuan beggar-beggar di Mora. So kita udah pasti akan lihat Friend laporan keuangannya hijau tahun ini. Ya, itu hijaunya dari mana? Menurut saya mostly dari Mora. Tapi dari manapun itu, tetap cerita Friend adalah turnaround story. Jadi menurut saya ada pihak yang akan dalam tanda kutip menjaga harga Mora. Kalau Mora IPO-nya pakai support sekuritas, nanti langsung DM aja Kodan Wiguna. Kira-kira gimana strateginya? Nah, saya nggak tahu tuh. Karena underwriter-nya AZ ya. Aset, betul. Kalau saya sih suka ya, Ya, saya suka. oke. Terus mungkin satu Saya lagi juga yang suka. saya terus satu lagi yang saya suka itu Crab kok. Crab lumayan oke. Crab oke, karena pertama cuma gini, teman-teman harus lihat ya, Crab ini salah satu company yang IPO-nya market cap-nya tidak terlalu besar ya, di bawah 500 miliar. So by dia punya fluktuasi akan relatif dalam tanda kutip mudah digerakkan, dan dia juga cukup liquid karena kita bisa lihat dia punya bid offer-nya lumayan oke. So untuk teman-teman yang main di saham IPO, teman-teman harus lihat yang cukup liquid karena big player hanya akan masuk ke saham-saham liquid. Dia nggak akan berani untuk main dan menggerakkan saham-saham yang nggak gitu liquid. Nah, Crab ini salah satu yang cukup menarik karena naiknya pun nggak terlalu ugal ya, jadi nggak akan diumak juga, jadi tenang aja. Dan likuiditas oke. So menurut saya Crab ini masih akan jadi salah satu arena bermainnya big player gitu kok. Oke, berarti kalau kita akumulasi dari sekarang oke lah ya, karena hari ini 8% masih bisa nggak nih? Aku oke, tapi balik lagi, ini fluktuatif ya, karena market cap-nya itu cuma 450 sekian bio. Jadi itu sebagai small cap company yang akan sangat-sangat bergerak volatile. Itu sih yang perlu. Jadi selama teman-teman oke, bisa ditoleransi dengan fluktuasi itu ya nggak apa-apa. Tapi once nggak cocok sama risk profile, saran saya sih janganlah. Gitu kok. Oke, oke, menarik. Nah, ini ada yang bahas Mora nih, katanya Mora nggak pernah dibocorin ya. Emang ya, ini ketat banget emang. Mau ngambil barang, waktu pooling pun dapatnya dikit. Oke, Bro Kevin, satu pertanyaan terakhir karena waktu kita terbatas. Tipsnya nih untuk para cuan troopers, mungkin gimana caranya supaya bisa bertransaksi di emiten-emiten yang baru aja IPO gitu, supaya tetap aman, pertimbangannya seperti apa dan harusnya gimana? Silakan. Oke, mungkin since nggak ada chart di emiten IPO, saya akan kasih saran dua ya. Yang pertama pasti untuk teman-teman yang mau jangka panjang atau jangka menengah, baca prospektus. Bisnisnya suka, ada kemungkinan growth, ada kemungkinan profitable, oke, go ahead, hajar, nggak apa-apa. Oke, tapi balik lagi, ini untuk jangka menengah sampai jangka panjang. Lalu, kita harus lihat ownernya siapa. Ya, ownernya siapa? Ownernya apakah ada, dalam tanda kutip, ada kepentingan untuk meng-IPO-kan owner
mau jadi salah satu orang terkaya di Indonesia, jadi di IPO kan. Dan otomatis kalau mau jadi orang terkaya, nggak bisa valuasi perusahaannya rendah, jadi pasti dia naikin. Itu bisa ngeboost. Terus contoh tadi lah ya, tadi kita bisa lihat Mora ada urusan sama friend yang ingin di turn around kan, itu kita bisa, itu jadi salah satu signal. Terus yang kedua adalah by historical, kita harus lihat siapa underwriter-nya. Kita bisa lihat underwriter emiten ini siapa-siapa aja, terus by historical, emiten yang di IPO kan sama dia itu berhasil atau enggak. Kalau misalkan lebih banyak yang berhasil, oke, yes, go ahead untuk short term. Kita bisa enjoy the show di awal-awal, bisa naikin aja selancarnya untuk enjoy the ride gitu ya, itu nggak apa-apa. Tapi once kebanyakan nggak berhasil atau kebanyakan turunnya, ya udah stay away. Karena sayang, uang kita sudah di-keep, kita ikut pooling, ikut book building gitu ya, di-keep 1-2 hari, uang itu kita nggak bisa pakai, itu sudah opportunity loss untuk kita sebenarnya. Jadi once tidak terlalu meyakinkan, saya pribadi avoid untuk ikut IPO. Gitu kok. Luar biasa, dan yang pastinya jangan lupa untuk baca prospektusnya ya, karena kan itu guidance awal ketika kita memutuskan apakah IPO ini bisa dikatakan bisnis plan atau emang hanya menjadi exit plan aja gitu ya bagi satu emiten. Thank you banget Bro Kevin dari diskusi investasi udah meluangkan waktu buat kita setelah liburan, dan katanya tadi ada yang bilang habis main pingpong ya katanya ya. Terus langsung meluangkan waktu buat sharing bareng kita pada malam hari ini. Thank you banget ya Bro Kevin. Sampai ketemu lagi nih kapan-kapan ya. Moga-moga bisa liburan bareng lagi. Pasti. Bye -bye. Thank you Cuan Trooper semua teman-teman. Bye.